Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fajar Saputra dari Prodi Teknik Elektro NPM 2431501 akan mempresentasikan tentang materi elektrokimia. Yang pertama, pengertian dari elektrokimia adalah cabang ilmu kimia fisika yang mempelajari hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Elektrokimia mempelajari bagaimana arus listrik dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia dan sebaliknya, bagaimana reaksi kimia dapat menghasilkan arus listrik. Selanjutnya ada jenis-jenis elektrokimia. Yang pertama itu ada sel Galvin atau sel volta. Sel Galvin adalah jenis sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi yang terjadi di dalam sel Galvin bersifat spontan. Selanjutnya ada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah kebalikan dari sel Galvin. Sel ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi yang terjadi di dalam sel elektrolis bersifat tidak spontan, sehingga membutuhkan sumber arus listrik dari luar. Selanjutnya ada elektroda. Elektroda adalah komponen penting dalam sel elektrokimia yang berfungsi sebagai tempat terjadinya redoks atau reduksi oksidasi. Elektroda bertindak sebagai penghantar listrik yang menghubungkan rangkaian eksternal dengan larutan elektrolit di dalam sel. Selanjutnya ada jenis-jenis elektroda. Yang pertama ada anoda. Anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi atau biasanya disebut pelepasan elektron. Biasanya bermuatan positif. Elektron mengaliri dari anoda menuju katoda melalui rangkaian eksternal. Yang kedua itu ada katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi penerimaan elektron. Biasanya bermuatan negatif. Elektron diterima oleh ion-ion positif di dalam larutan elektrolit. Potensial elektroda. Potensial elektroda adalah ukuran kecenderungan suatu elektroda untuk mengalami reduksi menerima elektron. Semakin positif nilai potensial elektroda suatu spesies, semakin mudah spesies tersebut mengalami reduksi. Konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana reaksi redoks berlangsung dalam sel elektrokimia. Apa keuntungan dalam belajar sains ini? Elektroda hidrogen standar adalah elektroda acuan yang memiliki potensial elektroda sebesar 0 volt. Elektroda ini terjadi dari elektroda platina yang dicelupkan dalam larutan HCl1 meter dan dialiri gas hidrogen dengan tekanan 1 atom. Selanjutnya ada reaksi redoks. Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi oksidasi, yang dimana reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron dari satu spesies kimia ke spesies kimia yang lain. Selanjutnya itu ada contoh dari reaksi redoks. Yang pertama itu ada pembakaran. CH4 ditambah 22O2 terus CO2 ditambah 2H2O. Dalam reaksi ini karbon dalam metana yang dilambangkan dengan CH4 mengalami oksidasi karena bilangan oksidasinya meningkat dari -4 menjadi 4, sedangkan oksigen mengalami reduksi karena bilangannya oksidasinya menurun dari 0 menjadi -2. Yang kedua itu ada korosi. FeS ditambah 02G tambah 2H2OI terus 2FeOH3 besi dinamakan Fe mengalami oksidasi menjadi ion besi 3, sedangkan oksigen mengalami reduksi menjadi ion hidroksida.
Selanjutnya ada termodinamika sel elektrokimia. Termodinamika sel elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara energi listrik dengan perubahan energi dalam suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam sel elektrokimia. Selanjutnya ada hubungan antara termodinamika dan sel elektrokimia, yang dimana rumus di bawah adalah delta G sama dengan min NFV, di mana delta G adalah perubahan energi bebas G (G per mol), sedangkan N adalah jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi, sedangkan F adalah konstanta Faraday (96.485 C per mol), sedangkan E adalah potensial sel (V). Persamaan Nernst adalah salah satu persamaan paling fundamental dalam elektrokimia. Persamaan ini menghubungkan potensial elektroda suatu sel elektrokimia dengan potensial elektroda standar, suhu, dan konsentrasi ion-ion yang terlibat dalam reaksi. Persamaan Nernst secara umum dituliskan dengan E sama dengan E derajat dikurang dalam kurung RT dibagi NF dikali INQ, ya di mana E adalah potensial sel dalam kurung volt, sedangkan E derajat adalah potensial sel standar dalam kurung volt, sedangkan R adalah konstanta gas ideal dalam kurung 8,314 J per mol dikali K, sedangkan T adalah suhu dalam kurung Kelvin, sedangkan N adalah jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi redoks, sedangkan F adalah konstanta Faraday dengan 96.485 C per mol, sedangkan Q adalah hasil bagi reaksi dalam kurung reaksi konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya. Selanjutnya kita membahas tentang soal yang pertama, sebuah sel volta disusun dari elektron Zn dan Cu. Bagaimana mengetahui potensi reduksi standar? Zn2 ditambah per Zn sama dengan min 0,76 V dan Cu2 ditambah per Cu sama dengan plus 0,34 V. Jadi tuliskan reaksi sel yang terjadi. Sel yang terjadi adalah Zn dikali S sama yaitu Zn2 ditambah Aki ditambah 2E min, oksidasi pada anoda. Terus Cu2 ditambah Ag ditambah 2E min yaitu Cu. Soal yang kedua adalah arus listrik sebesar 2A dialirkan melalui larutan CuSO4 selama 1930 detik. Jika AR Cu sama dengan 63,5 G per mol dan 1F adalah 96.500 C per mol, maka hitunglah massa Cu yang mengendap di katoda. Yang pertama, jumlah muatan Q sama dengan L kali T sama dengan 2A dikali 1930 S sama dengan 3.860 C. Kedua, jumlah mol elektron sama dengan Q per F sama dengan 3.860 C per 96.500 C per mol sama dengan 0,04 mol. Reaksi reduksi pada katoda sama dengan Cu2 plus 2E min yaitu Cu. Setiap 2 mol elektron menghasilkan 1 mol Cu. Jadi jumlah mol Cu yang mengendap adalah 0,04 mol per 2 sama dengan 0,2 mol. Massa Cu sama dengan mol Cu dikali AR Cu sama dengan 0,2 mol dikali 63,5
G per mol sama dengan 1,27 G. Selanjutnya soal nomor 3. Potensial elektroda suatu sel kimia dipengaruhi oleh reaksi yang terjadi di sekitar elektroda tersebut. Tegangan yang terjadi di sekitar elektroda Cu2 ditambah per Cu di dalam larutan 0,100 mCu2 plus dapat mengendapkan CuOH2 pada suhu 25 derajat Celcius KW sama dengan 1,0 10 pangkat min 14. Jadi hitunglah KSP dari CuOH2 apabila pengendapan CuOH2 dimulai pada pH sama dengan 4,80. Pembahasannya, pOH sama dengan 14 dikurang 4,84 sama dengan 9,16. OH min sama dengan 6,92 dikali 10 pangkat min 10. Jadi KSP sama dengan CO2 plus dikali OH min 2 sama dengan 0,1 dikali 6,92 10 pangkat min 10. KSP sama dengan Cu2 plus dikali OH min 2 sama dengan 0,1 dikali dalam kurung 6,29 dikali 10 pangkat min 10 dikali dipangkat 2 sama dengan 4,79 dikali 10 pangkat min 20. Jadi kesimpulan dari materi elektrokimia adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antar reaksi kimia dan alur listrik. Elektrokimia melibatkan introkonversi energi kimia menjadi energi listrik dan sebaliknya melalui reaksi redoks. Sel elektrokimia adalah sistem yang menggabungkan reaksi redoks untuk menghasilkan atau memanfaatkan energi listrik. Ada dua macam sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolis. Dalam volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Dalam sel elektrolisis, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Elektrokimia digunakan untuk pemurnian dan pelapisan logam serta elektrosinetesis. Sel elektrokimia memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi modern sampai industri otomotif maupun rumah tangga. Sekian dari video presentasi saya mengenai materi elektrokimia. Sekiranya ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.